Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati para guru kita yang super duper tawadu sehingga tidak naik ke atas stage, tidak naik ke atas podium, padahal mereka lebih layak untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Kita seringkali ketemu dengan orang yang secara penampilan biasa-biasa saja, tapi kita lupa dan kadang-kadang kita nggak sadar di balik penampilan yang biasa-biasa saja itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu yang luar biasa kepada orang tersebut. Sehingga kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan saja. Selama penampilannya tidak melanggar syariat, selama penampilannya bukan penampilan syuhrah, bukan pakaian-pakaian pamer, maka kita tidak bisa menjudge seseorang. Kita wajib respect sama orang itu. Kadang-kadang celananya jeans, bajunya kaos biasa, tapi bisa jadi yang pakai celana jeans sama baju kaos, dia hafal Al-Quran lebih banyak daripada kita. Dia hafal surat Al-Ikhlas, dia hafal surat An-Nas, dia hafal surat Al-Falaq. Kita cuman hafal surat Al-Fatihah. Jadi nggak bisa kita menjudge orang lain dari covernya saja. Nggak bisa kita menjudge orang lain hanya dari penampilannya saja. Bahkan termasuk kepada orang yang kadang penampilannya belum syar'i. Mungkin dia masih membuka aurat, mungkin dia masih punya tato, mungkin dia masih melakukan sesuatu yang menurut syariat itu tidak sesuai. Tetapi kadang-kadang orang seperti ini kalau dia mendapatkan hidayah, maka muncullah nama seperti Umar bin Khattab, muncullah nama seperti Ikrimah, muncullah nama seperti Khalid bin Walid, muncul nama-nama pemuda-pemuda yang hebat, yang kalau kita lihat masa lalunya adalah orang-orang yang dulunya banyak memusuhi Nabi SAW. Yang harus kita lakukan adalah belajar menghargai kebaikan sekecil apapun yang ada pada diri orang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan ma'ruf, satu kebaikan, walaupun dia mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji sawi. La tahqiran, jangan kalian remehkan. Jangan sampai ketika kita melihat orang lain melakukan satu kebaikan yang kecil, yang sepele, lalu kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Lalu kita tidak menghargai kebaikan itu. Lalu kita mencela orang tersebut. Kalau kita bersikap demikian, berarti kita mulai meniru gaya-gayanya syaitan. Ana khairum aku lebih baik daripada dia. Terus bagaimana caranya Ustadz?
Sisi baiknya harus kita hargai, sisi yang belum baiknya harus kita doakan. Sehingga tidak ada lagi di antara sesama pemuda saling menjas dengan keburukan, saling mengklaim bahwa dirinya lah ahli surga, yang lain ahli neraka. Tugas kita adalah sebagai orang yang beriman adalah rahmah, menjadi orang yang membawa kebaikan kepada siapapun. Jadi malam ini menjadi salah satu bukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk ke dalam hati hambanya, maka tidak ada bedanya lagi antara orang yang memakai pakaian A ataupun pakaian Z, semuanya kumpul duduk untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya antara sahabat hijrah ataupun dengan teman-teman pemuda Pancasila. Semuanya di mata Allah itu sama ketika kita sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita coba belajar respect sama siapapun. Malam ini yang gak bisa hadir di sini, mungkin nongkrong malam minggunya di kafe, kita anggap mereka nongkrongnya lagi mengerjakan tugas kampusnya. Yang nongkrongnya di tempat main, mudah-mudahan dengan dia rajin main, dia punya prestasi, akhirnya bisa menyumbangkan medali untuk negaranya. Dia punya karya, dia punya sesuatu yang positif untuk dia bagikan dengan teman-temannya. Yang masih di rumah, mungkin dia sedang istirahat karena seharian dia lakukan proyek sosial. Sehingga kita selalu melihat sisi baik dari orang lain. Memang masjid itu adalah tempat yang paling mulia, tetapi bukan berarti orang mulia hanya ada di masjid. Masjid tempat yang paling istimewa, tapi bukan berarti orang istimewa hanya tinggal di dalam masjid. Terkadang orang istimewa itu adanya di luar masjid, tetapi hatinya mencintai masjid. Ketika terdengar suara azan, dia datangi masjid, tetapi dia tidak tinggal di dalam masjid. Bisa jadi orang tinggal di dalam masjid, tetapi dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Siapa? Mungkin dia lagi kerja renovasi masjid. Dia lagi renovasi masjid, lagi ngebangun masjid. Begitu azan, dia langsung mojok buka nasi bungkus makan dengan teman-temannya. Ada juga yang seperti itu. Sehingga kita menghargai semua tempat. Kalau kita tidak melihat mereka melakukan dosa secara jelas, maka tidak ada hak bagi kita untuk menjudge mereka sebagai orang yang tidak baik. Mudah-mudahan adegan malam ini di stadion ini, di bawah langit dengan guyuran hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan anak-anak muda Riau sepakat untuk bersatu. Setuju? Sepakat untuk saling mencintai karena Allah. Setuju? Tidak ada lagi bedanya antara anak motor atau anak BMX. Tidak ada lagi bedanya antara anak masjid dengan anak kampus. Semuanya sama di mata Allah, yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah. Tadi udah ditanya sama MC, siap basah-basahan? Soalnya saya tadi nggak jawab. Sepertinya harus mundur dikit. Nggak fair ya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya akan bahas tentang judul di layar ataupun di spanduk kita. Judulnya Dear Haters. Siapa yang punya haters? Nggak ada yang punya haters. Nggak mungkin kita nggak punya haters, nggak mungkin. Kenapa? Sebaik apapun orang pasti punya haters, pasti. Kadang-kadang haters itu teman-teman bukan hanya yang ada di sosial media. Haters itu kan cuma istilah, tapi dalam kenyataannya dia bukan hanya ada di sosial media. Kadang-kadang haters itu ada di dalam rumah kita sendiri. Seorang Nabi Ibrahim di-hate oleh ayahnya sendiri. Seorang Nabi Nuh alaihissalam, hatersnya adalah anak beliau sendiri. Seorang Asiyah, hatersnya adalah suaminya sendiri. Seorang Lut alaihissalam, hatersnya adalah istrinya sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam, hatersnya adalah kakak-kakaknya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatersnya adalah pamannya sendiri. Artinya sesoleh para nabi aja punya haters. Jadi haters itu bukan cuma yang komen di sosial media kita, tapi ada dimanapun.
ada di dalam rumah kita, ada di dalam grup WhatsApp kita, ada di dalam geng kita, bahkan kadang ada di dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita sholat berjamaah, ada juga hatersnya. Lagi sholat jamaah nih, ada hatersnya. Gimana hatersnya? Kadang-kadang imam baca ayat panjang dikit, di belakang banyak yang bersin-bersin, batuk-batuk. Saya pernah tuh, lagi sholat tahajud, janjinya 1 juz. Ketika kita baru baca, di belakang udah banyak yang nangis gerung-gerung. Ketika selesai sholat, saya tanya, kok sholatnya khusyuk sekali, kalian pada nangis? Apa jawaban mereka? Ustadz, kita bukan nangis karena khusyuk, kita nangis karena sholatnya kepanjangan. Artinya, orang gak suka kepada kita itu ada di mana-mana. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Gak boleh curang ya, gak boleh pakai payung karena saya gak ada yang mayungin. Siap tetap basah-basahan? Kalau yang masih sendiri udah biasa basah-basahan karena gak ada yang payungin. Jadi yang namanya haters teman-teman ada di mana-mana. Bahkan kadang dia menjadi orang yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaannya bukan gimana caranya supaya kita nggak punya haters, itu kayaknya mustahil. Pertanyaannya bukan gimana caranya biar orang semua suka sama kita, itu nggak realistis. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara kita ngadepin haters ini. Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita jika ada orang yang nge-hate kita. Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang ngejutekin kita. Gimana caranya Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang nyebarin hoax atau fitnah tentang kita. Gimana caranya biar Allah ngebelain kita kalau ada orang yang mencoba untuk mempersekusi kita, ngebully kita, ataupun ngeblok kita. Pertanyaannya adalah gimana biar Allah ngebelain kita. Karena Nabi SAW sendiri pernah di-hate di dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang hatersnya Nabi. Mana surat kisah kalau Nabi pernah di-hate? Surat Al-Kautsar. Itu surat cerita haters di zaman Nabi. Surat Al-Kautsar. Mana Ustadz cerita hatersnya di surat Al-Kautsar? Selama ini kan kita kalau ngebahas surat Al-Kautsar hanya ngebahas sisi fasholli li rabbika wanhar. Hanya sisi menyembelih hewan kurban. Padahal asbabun nuzul, cerita di balik surat Al-Kautsar itu nggak usah. Bahaya ya. Saya masih normal. Ternyata teman-teman, cerita di balik surat Al-Kautsar itu bukan cuma masalah menyembelih hewan kurban. Tapi justru cerita di balik surat Al-Kautsar itu orang-orang kafir Quraisy nge-hate Nabi SAW. Ini saya pakai istilah-istilah anak muda biar kita kebayang. Dan ini juga berlaku dalam daily kehidupan kita. Gimana cara mereka nge-hate Nabi? Waktu itu Nabi SAW sedang diuji oleh Allah dengan satu musibah. Apa musibahnya? Kehilangan anak laki-laki beliau yang bernama Abdullah. Anak laki-laki Nabi yang masih kecil meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa sangat sedih. Dalam kondisi kayak gitu, maka orang-orang yang tidak suka kepada Nabi kemudian membuat sebuah hashtag, memviralkan sebuah kalimat, menuduh Nabi dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Mereka mengatakan Nabi itu abtar, rojulun abtar, laki-laki yang mandul kata mereka. Karena salah satu di antara makna abtar, selain terputus, abtar juga bermakna mandul. Gak punya anak. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan kehilangan anak laki-laki,
yang akan meneruskan dakwah beliau harusnya, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad abtar, rajulun abtar, abtar kata mereka. Laki-laki yang terputus dari keturunan, laki-laki yang mandul, sehingga kata abtar ini menjadi hashtag dan viral di antara orang-orang kafir pada masa itu. Seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal datang menemui orang Yahudi. Lalu dia bertanya, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian yang mengerti kitab suci, mana yang lebih baik antara kami orang-orang Quraisy yang memiliki banyak keturunan dengan rajulun abtar, laki-laki yang mandul itu yang dimaksud adalah Muhammad. Lalu apa kata orang Yahudi? Bal antum khairum min rajulin abtar. Bahkan kalian lebih baik daripada laki-laki yang mandul itu. Lalu sepakatlah orang Yahudi untuk menuduh Nabi abtar, laki-laki mandul katanya. Muncul lagi seorang laki-laki yang lain, Ibnul Wa'il. Dia mengatakan di pasar-pasar kepada semua orang dia fitnah. Kalau Muhammad lewat, katakan abtar, abtar. Sehingga kemanapun Nabi pergi, orang memanggil Nabi bukan lagi dengan panggilan ya Muhammad, tetapi orang memanggil Nabi dengan kalimat ya rajulun abtar, wahai laki-laki mandul. Sehingga Nabi menjadi semakin sedih. Dibully di mana-mana. Semua sosial media menggunakan hashtag abtar. Captionnya semuanya tentang abtar. Dan Nabi semuanya sama-sama dianggap sebagai orang yang membawa musibah ataupun bencana. Abtar kata mereka. Lalu yang paling menyakitkan buat Nabi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Pamannya mengatakan kepada semua orang-orang di Mekah, wahai ya ahla Mekah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai orang Quraisy, saya berlepas tangan dari seorang laki-laki yang tadinya saya sebut sebagai ponakan saya, tapi karena dia adalah laki-laki mandul, maka saya tidak mau lagi menganggapnya sebagai ponakan saya. Terputus silaturahim Nabi dengan pamannya. Kenapa? Dituduh abtar. Perempuan-perempuan semuanya marah kepada Nabi karena dianggap sebagai abtar, laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan anak yang baik. Menjadi semakin sedih hati Nabi. Pertanyaannya, apa sikap Nabi ketika dibully dengan kalimat abtar? Apa respon Nabi terhadap komen-komen orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi dengan kalimat abtar? Apakah Nabi mereplay komen mereka? Tidak. Apakah Nabi membalas bulian mereka dengan postingan-postingan beliau yang berupa hadis? Karena postingan Nabi, caption Nabi kita kenal dengan hadis. Apakah Nabi mengeluarkan hadis kalian yang abtar? Tidak sama sekali. Apakah Nabi mencela mereka dengan kalimat celaan? Tidak sama sekali. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Nabi curhat sama Allah. Rabbi, ya Allah, mereka bilang saya abtar. Ya Allah, mereka bilang saya mandul. Ya Allah, mereka bilang saya bukan laki-laki yang sempurna. Mereka bilang saya cacat. Ya Allah, mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Nabi terus berdoa kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat untuk menghibur kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kalimat abtar yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy diganti oleh Allah abtar menjadi kautsar. Versi orang kafir abtar, versi Allah kautsar. Apa bedanya? Abtar gak punya kebaikan apa-apa. Kautsar memiliki segala banyak kebaikan. Abtar artinya terputus, kautsar artinya tersambung dengan banyak kebaikan. Abtar artinya mandul, kautsar artinya diberikan banyak keturunan. Sampai sekarang para habaib dari keturunan Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat untuk ngebelain Nabi dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad banyak kebaikan. La tahzan ya Muhammad. La tahzan ya abdi. Jangan sedih wahai hambaku. Jangan sedih wahai Muhammad. Engkau tidak abtar, engkau kautsar. Engkau dapat banyak kebaikan dariku di dunia dan di akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh
Orang yang nge-hate kamu, syani'aka itu kalau bahasa sosial media itu haters. Inna syani'aka, sesungguhnya haters kamulah al-abtar, orang yang mandul dan terputus dari rahmat Allah. Ini teman-teman, ayat tentang haters di dalam Al-Quran. Apa pelajarannya buat kita? Satu, hati-hati menjadi orang yang hate orang lain, baik di sosial media ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan satu kalimat yang tidak baik, ketika kita ngetik komen kata-kata yang tidak baik, kalau di dalam ayat ini adalah kalimat abtar, maka kalimat atau kata itu akan naik ke langit. Ini hati-hati kalau kita ngetik nih. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya apa? Kalau kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mencatat, bahwa hari akhir itu akan dipertanggungjawabkan semua ucapan kita, falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik bisa dengan lisan, bisa dengan ketikan. Auliyasmut, atau nggak usah komen sama sekali. Kalau kita nggak bisa komen yang baik-baik di sosial media, mending kita nggak usah komen, nggak usah nge-like, kalau perlu bahkan nggak usah follow. Kan sederhana kan? Ternyata unfollow itu salah satu sikap orang beriman. Left group itu terkadang ya, nggak selalu, termasuk di antara sikap orang yang beriman. Kenapa? Dia nggak mau terjebak di dalam saling komen dengan hal-hal yang negatif. Mending unfollow aja. Atau mending diam aja, nggak usah di like, nggak usah di repost, apalagi di komen dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kenapa? Ketika kita komen dengan kalimat yang buruk, misalnya kita bilang apa? Bodoh. Misalnya kita bilang kafir. Misalnya kita bilang kalimat hewan. Mau itu hewan yang najis maupun yang tidak najis. Kalau orang Arab bilangnya, ya humar, wahai keledai. Kalau di kita mungkin menggunakan bahasa yang lain, hewan-hewan apapun, maka kalimat itu akan naik ke langit, teman-teman. Lalu pintu langit akan tertutup rapat karena langit tidak menerima kecuali kebaikan. Karena kalimat kita tidak baik, maka langit akan tertutup rapat. Lalu kalimat itu akan turun lagi ke bumi, mencari orang yang disebutkan di dalam kalimat tersebut. Siapa objeknya? Maka kata ini akan sampai kepada objeknya. Ketika dia sampai di atas ubun-ubun orang yang disebut, maka kalimat ini tidak akan diterima jika orang tersebut tidak seperti yang disebutkan. Misalnya, kita bilang orang itu adalah kafir, ternyata dia orang beriman, maka kata kafir ini tidak akan datang ke dalam orang tersebut. Tidak akan turun kepada orang tersebut. Kita bilang dia munafik, ternyata dia tidak munafik. Kita bilang dia jahil, kita bilang dia bodoh, kita bilang dia dengan nama hewan, ternyata akhlaknya tidak seperti hewan. Maka kata ini akan kembali lagi kepada orang yang menyebutkannya. Kata ini akan balik lagi kepada orang yang mengetiknya. Sehingga bisa jadi kenapa kita susah menghafal Al-Quran, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa dapat jodoh, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita tidak bisa dapat rezeki, karena komen-komen kita di sosial media. Kita mengatakan yang buruk untuk orang lain, ternyata keburukan itu kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman baca cerita Abtar, salah satu orang yang mengatakan Abtar itu adalah Abu Lahab. Dia bilang Abtar, dia bilang tabban, celaka. Lalu kalimat Abtar itu naik ke langit. Langit tertutup, tidak menerima kalimat yang buruk. Kalimat itu turun ke bumi, mencari Rasulullah. Karena yang dikatakan Abtar itu adalah Rasulullah. Ketika kalimat Abtar berada di atas Rasulullah, dan Rasulullah ternyata bukan orang yang Abtar, maka kalimat itu akan kembali kepada Abu Lahab. Sehingga ketika kalimat Abtar ini bermakna terputus dari rahmat Allah, berarti sejak saat itu Abu Lahab sudah terputus dari rahmat Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kalimat itu balik lagi kepada dia, tabbat yada abi lahabi wa tabb.
Ini pelajaran tentang belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Berlaku di dalam grup WhatsApp, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di jalan. Ketika kita marah kepada orang lain, kita keluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebenarnya kita lagi mendoakan diri kita sendiri dengan ketidakbaikan itu. Ketika kita mencela orang lain, kita lagi mendoakan kita dengan kecelakaan. Ketika kita menghina orang lain, kita lagi mendoakan diri kita dengan kehinaan. Ketika kita menjudge orang lain dengan keburukan, kita sedang mendoakan keburukan atas diri kita sendiri sebetulnya. Maka hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan jemari kita. Hati-hati dengan komen-komen kita. Memang di Al-Quran tidak ada ayat secara khusus tentang sosial media. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, nggak ada Twitter. Tapi semua ini tuh soal komunikasi dan lisan. Soal ucapan, soal kalimat, soal diksi. Dan itu ayatnya dan hadisnya banyak banget di Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, di antara organ tubuh kita yang seringkali membuat seseorang itu celaka nanti di akhirat apa? 2. 1 kemaluannya, yang kedua adalah lisannya. Yang paling sering orang celaka di akhirat, lisannya dan kemaluannya. Orang yang kadang-kadang ahli tahajud di malam hari, tapi tidak mampu menjaga komennya di siang hari, habis pahala tahajudnya. Orang kadang-kadang ada orang yang rajin puasa Senin Kamis, tapi nggak tahan untuk komen, replay, respon di sosial media, habis pahala puasanya. Kenapa? Ditransfer kepada orang yang dia sebutkan di dalam komen-komennya. Misalnya dia add siapa gitu. Maka orang yang di-add itu mendapatkan kebaikan, sedangkan dia mendapatkan keburukan sesuai dengan komennya sendiri. Abu Lahab contohnya. Sehingga sejak dia mengatakan tabban, sejak dia mengatakan abtar, maka Abu Lahab tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu hidayah untuk Abu Lahab. Kenapa kok Allah menutup pintu hidayah untuk hambanya? Bukan Allah yang menutup, Abu Lahab sendiri yang menutup dengan kata-katanya. Kenapa Allah nggak pernah zalim kepada hambanya, teman-teman? Ini pelajaran pertama dari surat Al-Kautsar. Hati-hati menjadi haters. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka kepada suatu kaum, kita bersikap nggak fair kepada mereka. Apa sikap nggak fair? Menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak baik. Menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, yang seandainya sebutan itu didengar oleh mereka, maka mereka akan sedih dan merasa sakit hati. Ini namanya nggak fair. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kalian nggak suka kepada satu kelompok. Sebentar lagi 2019, ada 2 pilihan pastinya. Kita boleh berbeda pilihan, itu hak setiap warga negara. Tapi tidak ada hak bagi kita sama sekali untuk mencela orang yang berbeda pilihan dengan kita. Ini Islam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak setuju, sampaikan argumentasi kita secara ilmiah. Kalau kita punya gagasan untuk membangun Indonesia, sampaikan gagasan kita dengan cara-cara yang baik. Karena semua kita menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Tapi tidak ada hak sedikit pun untuk saling mencela. Apa kata Nabi, teman-teman? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kalau seorang budak perempuan kalian, budak perempuan berzina, seorang budak melakukan dosa besar yaitu zina. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Mencambuknya hak agama, tapi mencela itu tidak pernah diajarkan oleh Allah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ini satu. Kalau kemudian besoknya dia berzina lagi, maka cambuklah dia lagi, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi untuk 3 kalinya, maka juallah dia walaupun dengan harga seutas tali. Artinya dengan harga yang sangat murah, tapi jangan cela dia. Lihat Islam. Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita bersosial media? Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita berpolitik? Di mana akhlak Islam kita dalam menggunakan hak-hak kita yang dilindungi oleh undang-undang? Jaga akhlak kita. Kalau orang lain memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik, maka idfa billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik. Baru kelihatan mana bedanya al-Islam dan yang bukan Islam. Baru kelihatan bedanya mana yang hak, mana yang batil.
Baru kelihatan bedanya mana yang mengikuti Rasulullah, mana yang mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saling balas-balasan di sosial media, hanya gara-gara beda pilihan politik, berarti apa bedanya al-haq dengan batil? Salah satu di antara tokoh bangsa kita dulu, Gus Dur, pernah menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya tuh keren banget pesannya. Apa kata beliau? Yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan. Sehingga tidak boleh urusan politik mencederai dan mencelakai nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di Indonesia ini. Sama sekali nggak boleh. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menjaga negara ini tetap bersatu, apapun pilihannya. Kita nggak boleh memaksakan orang dengan satu pilihan, tetapi kita boleh untuk menganggap orang lain tetap saudara kita walaupun berbeda pilihan. Jaga Indonesia, jaga bangsa ini. Kita hanya melalui sebuah panggung politik kecil yang sebetulnya bukan hal yang paling besar. Masih ada yang lebih besar daripada masalah pemilihan presiden. Apa? Menjaga kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu lebih penting daripada pemilihan presiden. Kalau kita ingin supaya presiden yang menurut kita paling layak memimpin Indonesia ini menang, maka berlombalah dalam gagasan. Jangan berlomba dalam saling mencela. Hati-hati dengan kata-kata kita, teman-teman. Itu satu pelajaran tentang haters. Yang kedua, kalau kita ingin bicara tentang masalah inna a'tainakal kautsar, bagaimana kalau kita yang di-hate orang lain? Bagaimana kalau kelompok kita yang dihina orang lain? Bagaimana kalau nama kita yang dicoreng oleh orang lain? Bagaimana kalau kita yang difitnah oleh orang lain? Rasulullah juga mencontohkan kepada kita sikap terbaik. Apa sikap terbaik? 2. 1. Tabayun. Tabayun itu beda dengan membalas. Tabayun sekedar menjelaskan pokok masalah. Itu tabayun. Kemarin saya sempat diviralkan, dibully gara-gara salah mengambil diksi tentang Nabi Musa. Saya sangat mengidolakan Nabi Musa. Saya ngefans banget sama Nabi Musa kalau bahasa anak muda. Saya menceritakan kisah Nabi Musa dengan imajinasi anak muda, dengan diksi anak muda. Ternyata saya salah memilih diksi mengatakan Nabi Musa preman. Maksud saya Nabi Musa itu jawara, jagoan, tapi salah diksi. Kemudian diviralkan, dibully, digoreng di sosial media. Saya hanya cukup tabayun saja. Saya katakan, maaf, saya salah memilih diksi, tapi Allah Maha tahu niat saya bukan seperti itu. Niat saya adalah justru ingin menjadikan anak muda lebih mengidolain Nabi Musa daripada idola-idola mereka di zaman sekarang. Sekarang ada McGregor, ada Habib Nurmagomedov. Musa lebih dahsyat daripada mereka. Itu yang saya pengen sampaikan. Kemudian saya diam. Saya nggak mau membalas orang yang mengatakan saya dengan kalimat yang buruk. Ada yang bilang saya ahli neraka jahanam, orang munafik, kalimat-kalimat hewan dan seterusnya. Saya diam saja. Kenapa? Karena Nabi ketika di-hate mengatakan abtar, Nabi diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Khairannya apa? Tabayyun. Kalau kita udah selesai tabayyun, aw liyasmut, diam saja. Kenapa? Ketika kita diam, teman-teman, Allah akan bela kita. Kalau kita kepancing, Allah nggak akan belain kita. Cara pengen dapetin pembelaan dari Allah, diam. Setelah tabayyun, diam aja. Nanti Allah yang akan bela. Gimana cara Allah membela? Saya nggak kenal dengan ustadz-ustadz ini secara langsung, kecuali beberapa orang saja. Pertama, tiba-tiba Ustadz Bakhtiar Nasir posting, membela. Ustadz Hanan, pasti maksudnya tidak seperti itu. Sabar Ustadz Hanan, ini ujian. 1. Kemudian Ustadz Abdus Somad posting. Kemudian Ustadz Felix Show posting. Kemudian Ustadz Salim Afillah posting. Ustadz Abdullah Al-Hadrami posting. Ustadz-ustadz pada posting. Kemudian ulama-ulama pada posting. Para teman-teman followers pada posting. Allah yang membela dengan cara Allah dan Allah Maha tahu caranya. Allah menarik hati hamba-hambanya untuk membela. Bukan karena saya soleh, bukan. Saya orang yang tidak soleh, yang waktu itu sedang mencontohi orang soleh. Orang yang belum soleh, yang sedang pengen meniru orang soleh. Siapa orang yang paling soleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah yang akan membela kita. Ini juga terjadi kepada Maryam. Ketika Maryam difitnah,
bahwa Maryam itu selingkuh, bahwa Maryam itu berzina, lalu Maryam diam saja. Kemudian Allah membela Maryam dengan cara apa teman-teman? Allah jadikan bayi Maryam itu bisa bicara untuk membela ibunya. Ini juga pernah terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Aisyah diam saja. Kemudian Allah membela Aisyah dengan menurunkan wahyu di surat An-Nur. Ini juga pernah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dihina sama orang, dibully sama orang, dicela sama orang di depan beliau. Kemudian Abu Bakar diam. Malaikat diutus oleh Allah untuk mendoakan Abu Bakar dengan kebaikan. Tapi lama-kelamaan Abu Bakar gak sabar, akhirnya terpancing. Ketika Abu Bakar terpancing, Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar. Kenapa? Karena malaikat pun sudah tidak lagi mendoakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka teman-teman, kalau kita sedang di-hate orang lain, baik di sosial media, ataupun di dalam rumah kita, ataupun di dalam grup WhatsApp kita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita nggak bisa ngomong khairan, maka mending diam saja, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan membela kita. Cara Allah membela gimana Ustadz? Allah punya banyak cara, tidak usah kita yang mendikte Allah. Kadang-kadang cara Allah ngebela kita bukan dengan tabayun, bukan dengan cara dibela kasus itu. Ketika seseorang membuat kita sedih, Allah akan mengutus orang lain untuk membahagiakan kita. Ketika seseorang menghina kita, Allah akan utus orang lain untuk memuji kita. Ketika seseorang merendahkan kita, Allah akan mengutus orang lain untuk menghargai dan memuliakan kita. Itulah bentuk dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Udah kadung basah ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin semua kita tuh pernah merasakan di-hate oleh orang lain. Ada yang di-hate oleh mantan. Dia yang mutusin, dia yang nyebarin fitnah. Diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Deketnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Kita yang terzalimi, kita yang difitnah gitu kan ya. Maksudnya mantan di sini bukan mantan pacar, karena pacaran tidak ada. Mantan pasangan halal, kalau ada. Kalau belum ada, berarti belum pernah diputusin. Artinya apa? Semua orang pernah merasakan yang namanya dibenci oleh orang lain. Kadang-kadang yang membenci kita adalah calon mertua kita sendiri atau mertua sendiri. Kadang-kadang adik dan kakak hanya gara-gara masalah warisan. Sikap kita cuma dua. Falyakul khairan, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, auliyasmut, mending kita diam. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit renungan surat Al-Kautsar ini, teman-teman jadi semakin tahu gimana cara kita menjaga keutuhan negara ini. Buat saya pribadi, yang paling penting untuk anak muda Indonesia adalah kita harus tetap kompak. Bangsa Indonesia adalah satu geng. Anak muda seluruh Indonesia adalah satu komunitas. Kita dulu pernah bersumpah, sumpah pemuda, untuk selalu satu, apapun bahasa kita, apapun latar belakang kita. Dan salah satu yang merusak persatuan kita itu adalah komen-komen kita di sosial media. Jaga itu. Jangan pernah kepancing. Apapun komen orang kepada kita. Teman-teman yang nge-follow saya mungkin bisa ngelihat bagaimana orang-orang nge-hate saya di sosial media. Teman-teman yang nge-follow Ustadz Abdul Somad pasti tahu gimana orang nge-hate Ustadz Abdul Somad di sosial media. Apakah beliau terpancing? Sama sekali tidak. Apakah saya terpancing? Kadang-kadang. Artinya kita belajar dari para guru kita. Jangan sampai justru kita yang rame sementara guru kita ini termasuk orang-orang yang bijaksana. Mereka kalem, mereka diam, mereka sabar. Sehingga dengan komen-komen positif kita, kalau orang lain memutuskan silaturahim, kita yang menyambung. Kalau orang lain mencela, kita yang mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Baru kita disebut dengan orang yang inna a'tainakal kautsar. Allah berjanji akan memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima
setiap jerih payah teman-teman yang udah datang ke sini. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mendatangi atau memenuhi setiap undangan yang sudah masuk kepada saya, karena emang dijadwal. Kalau saya jatah keluar kota itu hanya Sabtu Minggu saja. Soalnya dakwah saya itu tidak banyak di tablik akbar. Dakwah saya itu banyak program untuk komunitas-komunitas. Karena segmen dakwah saya anak muda, anak komunitas, kita banyak bikin kelompok-kelompok ngaji yang kita nyebutnya dengan bahasa ngopi. Kita ngopi, kita main. Bahasa saya banyak main, banyak manfaat. Main buat saya itu adalah salah satu media dakwah. Saya nongkrong bareng teman-teman skateboard biar saya bisa ngobrol dengan teman-teman anak street. Saya nongkrong jalan touring dengan teman-teman motor biar saya bisa ngobrol dengan mereka. Jadi banyak main di sini media untuk dakwah. Sehingga saya jadikan waktu weekdays saya untuk dakwah komunitas. Hanya weekend saja yang saya keluar kota. Sehingga karena weekendnya cuma 2 hari, kadang-kadang juga weekend juga ada agenda lain, sehingga jadwal keluar kota tidak terlalu bisa sering-sering. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus mencari ilmu dari banyak ulama kita. Dan berbahagialah, banggalah kalian anak-anak Riau, karena kalian punya ulama besar yang luar biasa, Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad bukan hanya kita follow di sosial media, tapi juga kita follow dalam ilmunya, sikapnya, teladannya, tawaduknya yang luar biasa, sehingga kita menjadi bukan hanya Ustadz Abdul Somad followers, tetapi menjadi Ustadz Abdul Somad lovers insyaallah.